kita dapat memuliakan namanya, kita dapat bertemu dengan saudara-saudara kita. Semuanya itu anugerah oleh Tuhan bagi kita. Oleh karena itu kita layak bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan hari ini yang mau kita perhatikan, yang terambil di dalam perjanjian baru, yaitu 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 9. Jikalau sudah ditemukan, katakan amin. Amin. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari akhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan bertolak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengendalikan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belajar tahu, lebih memiliki nafsu daripada menurut Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan mereka, tetapi pada hakikatnya mereka tergiring kepadanya. Jauhilah mereka itu, sebab mereka adalah orang-orang yang menyebut rumah orang lain dan menjahat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin belajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yunus dan Yunus menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bodoh dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yunus dan Yunus, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, firman ini yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada anaknya, yaitu Timotius. Pada waktu itu Rasul Paulus sedang melayani di Roma. Lalu dia tuliskan surat ini kepada yang muda yang namanya Timotius. Waktu itu dipercayakan melayani di Efesus. Saudara tahu Efesus ini, kalau kita perhatikan peta, ini dekat Turki sekarang. Negara Turki yang dipimpin presidennya Erdogan. Di sanalah waktu itu Timotius sedang melayani orang-orang percaya. Lalu Rasul Paulus tuliskan surat ini kepada dia, dan supaya dibacakan di jemaat-jemaat yang ada di sana. Dan hari ini saudara yang dikasih Tuhan, LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan atau menerjemahkan perikop firman Tuhan ini, keadaan manusia pada akhir zaman. Dan bahasa aslinya ini adalah teteos
dan juga eskator yang artinya ujung. Sehingga ketika seorang menempuh pendidikan di sekolah teologi, maka ujung semesternya maka mereka akan mempelajari eskatologi dan mereka akan menganalisis kitab Wahyu yang dituliskan oleh Yohanes. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman ini datang kepada kita dan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir. Maka ketika kita baca Wahyu itu, di sana akan diceritakan tentang akhir zaman. Di sana akan diceritakan tentang penghakiman. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan ada masa yang sukar. Di dalam masa yang sukar ini berhubungan dengan keadaan manusia. Dan firman Tuhan mencatat akan terjadi fenomena-fenomena berbagai-bagai macam hal. Dan fenomena-fenomena ini juga berhubungan dengan kehidupan manusia. Akan ada kesukaran. Dan kesukaran ini akan dialami setiap orang. Baik saudara, baik saya. Siapa saja pun kesukaran akan semakin luar biasa. Saya kira tidak ada orang yang berkata bahwa hari-hari terakhir ini makin enak, tidak. Makin sulit. Ada kesukaran. Dan di dalam kesukaran itu saudara-saudara terjadi adalah bermacam-macam. Firman Tuhan tadi sudah jelaskan akan ada pemberontakan, akan ada huru-hara, akan ada demo, akan ada pengurangan dan macam-macam. Itu semua adalah kesukaran-kesukaran Bapak Ibu Saudaraku, seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan. Namun dituliskan kepada kita hari ini, yang bisa kita ambil dari sini ada 3 hal keadaan manusia di akhir zaman. Firman Tuhan katakan, yang pertama saudaraku, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini keadaan manusia di akhir zaman. Mencintai dirinya sendiri. Mencintai dirinya sendiri ini, dia akan berusaha untuk dirinya sendiri, lalu akan bisa mengorbankan orang lain. Berusaha untuk dirinya sendiri, dan dia mampu dan sanggup mengorbankan orang lain. Itu fenomena-fenomena yang terjadi di dunia sekuler. Itu akan terjadi, bahkan bisa mungkin di dunia rohani akan terjadi. Mencintai dirinya. Firman Tuhan katakan tak peduli yang lain. Dikatakan di sini mementingkan diri sendiri. Mereka akan membual, mereka menombongkan diri, mereka akan menjadi pembina, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama. Yang penting dirinya sendiri, yang penting kesukaannya sendiri.
Yang penting kemauannya sendiri, yang penting kehendaknya sendiri. Itu yang dipikirkan dia, saudara-saudaraku. Dan oleh karena dia mementingkan dirinya sendiri, dan oleh karena kehendaknya sendiri, kemauannya sendiri, orang lain pun akan dikorbankan dia. Bapak ibu saudara yang dikasihi. Nah, ini perlu kita tahu. Sebab firman Tuhan berkata dalam ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari akhir. Artinya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, sadarlah. Sadarlah. Kalau di yang kedua dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia Kristus Yesus. Sadar kita bahwa kita harus sadar ini akan terjadi, ini ada, ini akan berjalan. Maka oleh karena itu Tuhan katakan, hai anakku kuat. Maka di akhir zaman kita harus kuat. Kuat kepercayaan, kuat iman, kuat kesetiaan, kuat ketekunan. Supaya apa saudaraku? Supaya kita jangan seperti mereka yang mementingkan atau yang mencintai dirinya sendiri. Jadi oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kuat, mari kita sadar. Di dalam kita berjalan mengiring Tuhan, di tengah kejadian-kejadian, fenomena-fenomena ini yang sedang berlaku. Kalau waktu kami pulang ke Medan, ada seorang perempuan cerita dengan orang rumah. Waduh, susah kali kami di Pekanbaru ini di Riau. Kenapa, kata orang rumah? Aduh, tanah kami sekarang ditarik. Sudah hampir 10 tahun kami mengelolanya dari nol. Dan sekarang kelapa sawit kami sudah hampir berbuah. Begitu saja ditarik. Ada yang 150 hektar, ada 200 hektar. Kalau saya perhatikan raut wajah ibu ini, seakan-akan frustasi. Dan lalu dia berkata bahwa minggu-minggu ini kami akan demo ke Jakarta. Nah, ini menunjukkan fenomena-fenomena manusia akan mementingkan atau manusia mencintai dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan saya dan mengingatkan kita. Mari kita sadar. Mari kita bangun dari segala keterpurukan ketiduran kita. Kita kuat di dalam iman. Kita kuat di dalam keteguhan. Kita kuat di dalam kesetiaan. Tetap percaya dan melayani Tuhan. Dan berharap bersandar kepada Tuhan. Dan inilah, saudaraku, kita dapat menghadapi orang-orang seperti yang dikatakan firman Tuhan ini, yang menyombongkan diri, yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak tahu berdamai, hanya keinginannya sendiri. Ketika kita sadar, saudaraku, lalu kita datang bersujud kepada Tuhan, meminta kiranya Tuhan jauhkan itu dari setiap hidup kita, sehingga kita, saudaraku, lalu mulai dapat merendahkan diri tetap di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Orang-orang dikatakan akan mencintai diri. Dan ketika mencintai dirinya, maka akan terjadi, saudaraku, banyak orang berkata bahwa Yesus itu tidak ada.
Gnostik akan berkata Yesus tidak ada. Buktinya kalau ada Yesus apa? Lalu mereka akan berkata kepada orang-orang, mungkin kepada kita, kalau memang Yesus ini, pernah kau lihat Yesus? Pernah kau raba Yesus? Mungkin mereka akan berkata demikian, ajaran sesat bagi saudara dan saya, untuk dapat menggoyangkan iman kita, untuk dapat menggoyangkan kepercayaan kita, untuk dapat menggoyangkan keteguhan kita, untuk dapat menggoyangkan atau untuk dapat membuat kita supaya tidak percaya kepada Yesus Tuhan Juru Selamat kita yang selalu setia dan baik dalam hidup kita. Suatu ketika ini seorang profesor ada berkata demikian kepada orang percaya. Lalu orang percaya itu sadar dan dia tidak mau dikalahkan oleh profesor. Sekalipun profesor itu berkata, kalau Yesus itu ada, pernah kau jamah, pegang, pernah kau lihat? Lalu orang percaya ini berkata, profesor, dia berkata, pernah kau lihat pikiran? Pernah kau pegang pikiran? Tapi pikiran itu tidak ada, kata dia. Lalu profesornya saudara bingung. Kalau tidak ada pikiran dia, bagaimana dia jadi seorang besar? Demikian jugalah Tuhan itu, Yesus. Dia ada, walaupun tidak dapat dilihat, walaupun tidak dapat dipegang, tapi dia sungguh-sungguh ada, kata dia kepada profesor. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal seperti ini akan terjadi di dalam kesukaran ini. Hal-hal seperti demikian akan bisa masuk kepada umat-umat percaya, kepada orang-orang yang setia kepada Yesus. Maka firman ini mengatakan kepada kita, ketahui kesukaran itu akan ada. Jangan kita berkata, oh saya masih muda, ini tidak akan mungkin, ini tidak akan terjadi. Tapi kita mau siap sedia kapan saja pun, supaya ketika itu terjadi, kita tidak terlindas, saudara-saudaraku, masuk ke sana. Sebab kita adalah umat-umat Tuhan, umat-umat anak Allah. Mari kita belajar supaya hal ini jangan menimpa diri kita pribadi, tapi hal ini hanya kepada mereka-mereka yang tidak mengasihi, yang tidak beragama, yang tidak mengenal Juru Selamat, tapi mereka adalah hanya mencintai dirinya. Tetapi saya percaya kita semua yang hadir hari ini sungguh-sungguh hanya mencintai Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Dan yang kedua, firman Tuhan katakan di sini, hari-hari terakhir ini atau penghujung ini, saudara-saudaraku, bahwa manusia menjadi hamba uang. Lalu pertanyaannya, apa tidak perlu uang? Perlu, sangat diperlukan. Sebab itu bahwa kita masih ada di dunia sekuler ini, dan itu diperlukan oleh sekuler, maka itu perlu. Tapi firman Tuhan mengingatkan, jangan menjadi hamba uang. Sebab dikatakan hamba uang ialah uang yang menjadi Tuhannya, uang menjadi majikannya, uang menjadi bos. Dan ayat firman Tuhan sebelumnya berkata bahwa uang adalah akar dari segala kejahatan. Dan oleh karena kejahatan itu tadilah, maka mereka, saudaraku, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak
yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu dari menuruti Allah. Itu adalah mereka di Asia. Tidak mau berdamai. Padahal perdamaian adalah sesuatu yang indah. Perdamaian adalah sesuatu yang bagus. Perdamaian adalah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Dan oleh perdamaian itulah saudara dan saya didamaikan oleh Allah dengan Allah oleh darah Yesus yang begitu mahal yang tercurah di Kalvari, saudara-saudara. Ketika kita berdamai dengan Allah, maka saudara dan saya tidak dihukum, tetapi saudara dan saya diperkenankan, diizinkan untuk menerima, yaitu mahkota yang dijanjikan oleh Allah. Bahkan lebih daripada itu, surga yang mulia kelak ketika Yesus datang di muka. Nah, oleh karena itu saudaraku, firman Tuhan mencatat orang-orang di akhir zaman itu menjadi hamba uang. Orang-orang di akhir zaman itu, saudaraku, dikatakan tidak mau lagi mengasihi. Tidak lagi, saudara-saudaraku, mau berdamai. Kesukaannya semakin menjelekkan orang, tidak dapat mengekang dirinya. Suka menjelekkan, tidak mau mengekang dirinya. Selalu garang, tidak suka yang baik. Artinya ketika dia tidak suka yang baik adalah tidak suka tentang firman Allah, tidak suka kebenaran, tidak suka dengan Allah, tidak suka dengan Yesus. Sebab yang baik itu sesungguhnya adalah Tuhan kita, Allah kita, Juru Selamat kita. Dialah sesungguhnya yang baik, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu mereka adalah suka kejahatan. Mari kita saudaraku waspadai hal yang demikian, supaya kita jangan hamba uang, tetapi kita adalah hamba Tuhan. Jangan kita menjadi hamba uang, artinya uang mengatur kita. Tapi Tuhan mau kita mau mengatur uang. Seberapa banyak pun uang itu, kita atur ketika Tuhan izinkan itu kepada kita. Jangan ketika kita sudah ada uang, saudaraku, lalu kita tidak suka kebenaran, artinya saudaraku, kita pakai itu hanya untuk keinginan-keinginan daging, kesukaan-kesukaan daging. Lalu kita pergi healing ke sana, healing ke sana, healing ke situ, ke luar negeri. Lalu kita saudaraku mulai belajar pamer dengan barang-barang yang mahal, dengan keadaan-keadaan yang enak, lalu tidak ingat Tuhan lagi. Nah, ini saudara-saudaraku berbahaya yang menjadi hamba uang. Dia anggap uang itu segala-galanya dalam hidupnya. Dia tidak sadar bahwa segala sesuatu itu ada satu pribadi yang mengizinkan itu dia miliki, yang mengizinkan itu dia terima. Bahkan ada satu pribadi, sang pencipta yang ajaib, sang perancang yang ajaib. Dia tidak ingat saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Tetapi saya percaya kita yang hari ini adalah yang cinta dan yang menjadi hamba Tuhan. Haleluya. Ketika kita menjadi hamba Tuhan, maka kita akan tetap bersama Tuhan. Dan kita akan tetap datang kepada Tuhan. Dan kita akan tetap berharap kepada Tuhan. Dan kita akan tetap bersandar kepada Tuhan.
dan kita tetap akan meminta kepada Tuhan, maka segala sesuatu akan Tuhan berikan yang terbaik kepada kita yang percaya kepada Tuhan, saudara-saudaraku. Sehingga Tuhanlah menjadi majikan kita, sehingga Tuhanlah menjadi bos kita, sehingga Tuhanlah menjadi saudara-saudaraku atasan kita. Dan kalau Tuhan yang menjadi atasan kita, maka tentu sekali saudara-saudaraku, kita akan suka mengasihi, senang mengasihi saudara, mengasihi keluarga, mengasihi teman-teman, dan tidak suka untuk menjelekkan. Sebab pribadi Allah tidak ada suka menjelekkan. Tapi yang ada dari hidup Allah adalah hanya kasih, hanya cinta damai. Itu yang datang dari Allah, saudara. Maka oleh karena itu kita sadar, bos kita bukan uang, Tuhan kita bukan uang, tapi bos kita adalah Allah, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang memberikan segala-galanya bagi saudara dan saya, baik itu hidup, baik itu masa depan, itu ada di tangan Tuhan, saudara-saudara. Dan kalau Tuhan berikan itu, uang bagi saudara, bagi saya, mari kita pakai itu untuk memuliakan, mengagungkan nama Bapa di surga. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, keadaan manusia di akhir zaman itu adalah tidak mengenal kebenaran. Mereka tidak mengenal kebenaran. Dikatakan ini dalam ayat yang ke-8, sama seperti Yanes dan Yabres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Nah, saudaraku, tidak mengenal kebenaran, tidak mempercayai kebenaran, tidak mau mengerti akan kebenaran. Jadi ketika mereka, saudara-saudaraku, tidak mengenal kebenaran ini, maka mereka menentang Tuhan, menentang Allah, sama dengan menentang Musa. Musa itu adalah utusan Allah. Maka ketika mereka menentang Musa, secara otomatis mereka menentang Allah. Sebab Musa adalah membawa kabar yang baik. Sebab Musa adalah yang diutus oleh Allah untuk menuntun bangsa Israel dari Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan. Maka mereka tantang itu, mereka tentang itu, padahal yang dibawanya adalah kebenaran, dan kebenaran itu adalah pribadi Allah. Yang kita kenal di akhir zaman adalah Yesus. Itu yang dibawa. Begitulah orang-orang di akhir zaman, kata firman Tuhan ini, tidak mengenal kebenaran itu. Karena apa? Karena mereka tidak sadar. Karena apa? Karena mereka masih buta. Karena apa? Karena pikiran mereka tumpul. Nah, oleh karena itu, hari ini firman ini mengingatkan saya, mengingatkan saudara, mengingatkan kita semua yang dikasih oleh Tuhan. Jangan menentang kebenaran.
Haleluya. Jangan menentang kebenaran firman Tuhan. Mungkin firman Tuhan itu, saudaraku, menyakitkan. Mungkin firman Tuhan itu menegur kita. Mungkin firman itu seakan-akan menyiksa kita. Mungkin firman itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, membuat kita seakan tidak berdaya. Mungkin firman Tuhan itu, saudara-saudaraku, membuat kita seakan-akan tersinggung. Apapun firman Tuhan itu adalah kebenaran. Mari kita terima Dia. Kita buka hati kita dengan lapang-lapang, saudara-saudaraku, supaya firman Tuhan ini berproses dalam hidup kita, membentuk kita, supaya tujuan firman Tuhan itu sesungguhnya adalah sangat indah, sangat manis, sangat enak. Bila kita sungguh-sungguh dengan rendah hati menerima firman Tuhan itu, saudara-saudara yang dikasihi. Firman Tuhan datang kepada Ayub, begitu menyakitkan saudara. Tapi kita lihat endingnya Ayub itu diproses oleh firman itu, diproses oleh Allah itu, diproses oleh Yesus. Maka Ayub secara luar biasa, keajaiban yang besar terjadi bagi dia, saudara-saudara yang dikasihi. Itu menunjukkan bagi saudara dan bagi saya, sekalipun firman Tuhan itu sakit, maka mau tidak mau kita harus menerimanya. Bagaimanapun firman Tuhan ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketahuilah, siapapun kita, di akhir zaman katanya yang muda akan melawan orang tua. Ketahui itu akan terjadi. Maka oleh karena itu, ketika kita sudah menerima firman Tuhan ini, mari kita renungkan dalam setiap kehidupan kita. Siapapun kita, anak-anak muda sekalipun mungkin sudah mencukup-cukup diberikan Tuhan, hati-hati, jangan menjadi hamba. Tapi sadarlah, saudara terima itu adalah oleh anugerah Tuhan, diberkati lewat pekerjaan-pekerjaan mungkin, lewat yang lain mungkin, lewat usaha mungkin. Tapi kita harus sadar itu semua oleh karena kebaikan Tuhan di dalam setiap hidup kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita sehari demi sehari semakin setia kepada Tuhan, karena keadaan di akhir zaman, saudaraku, atau di akhir zaman ini akan semakin sulit, akan semakin berat. Dan kita tidak tahu besok, lusa, dan selamanya. Walaupun hari ini keadaan kita masih zona aman, masih enak, ketahuilah kesukaran itu akan terjadi. Lalu ketika itu nanti terjadi, lalu kita tidak digulungnya, saudara-saudara, tapi kita dapat bertahan melalui itu. Sebab firman Tuhan ini sudah beritahukan kepada saudara dan kepada saya. Sedemikian firman Tuhan, biarlah kita renungkan ini di dalam setiap kehidupan kita. Lalu firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap hidup kita. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.